Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Kepada seluruh anak-anak kelas 9 MTSN UTBS Kudus, baik yang ada di rumah ataupun yang berada di pondok. Untuk materi selanjutnya, setelah kemarin kita membahas tentang sholat Jum'ah ya, sholat Idul Fitri. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, bab selanjutnya yaitu tentang sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini termasuk salah satu dari beberapa sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Jadi untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini disunahkan dilakukan secara berjamaah. Hukumnya sunnah. Jadi sunnah dengan cara berjamaah. Adapun dasar yang digunakan para ulama ketika melaksanakan sholat gerhana yaitu berdasarkan hadis Nabi, inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatin min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Jadi ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, yang terjemahnya, yang artinya kurang lebihnya, jadi sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang dari manusia, tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk melakukan sholat. Jadi pada zaman jahiliyah, pada zaman awal-awal Islam dulu, ketika Nabi baru masuk, baru mendapatkan wahyu, masih ada beberapa keyakinan orang-orang terdahulu bahwa setiap ada gerhana, ini pasti ada seseorang yang mati. Kemudian berdasarkan pemahaman yang keliru tersebut, maka Nabi mengeluarkan hadis inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin minan nas, dan seterusnya. Kemudian untuk tata cara melakukan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini tidak ada perbedaan antara keduanya. Dalam kitab pegangan kalian, yaitu kitab Bahagia Dunia Akhirat, di situ diterangkan hanya satu cara. Akan tetapi ini akan saya rangkumkan dari beberapa kitab, diantaranya kitab I'anatul Thalibin. Tata cara melakukan sholat gerhana yaitu ada 3. Jadi tata cara melakukan sholat gerhana ada 3 cara. Yang pertama, cara yang paling ringan, yaitu kalau istilahnya adnal kamal, al-aqal, jadi cara yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat biasa tanpa menambahi berdiri, tanpa menambahi i'tidal, rukuk, dan seterusnya. Jadi 2 rakaat biasa seperti halnya sholat sunnah zuhur. Jadi cuma 2 rakaat biasa tanpa menambahi apapun. Tentang bacaannya juga biasa, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat-surat pendek, kemudian rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian berdiri lagi menuju rakaat kedua, dan seterusnya sampai 2 rakaat selesai. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu adnal kamal, sempurna tapi yang kelasnya paling ringan, yaitu setiap rukun ditambahi 1. Jadi prakteknya gini, niat
sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, niatnya seperti biasa pada umumnya niat harus diletakkan di hati. Jadi tidak cukup ketika kita niat hanya melafalkan niatnya saja, ini tidak cukup. Tapi yang paling penting yaitu niat harus berada di dalam hati. Takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Kemudian setelah iftitah selesai, dilanjut membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai, dilanjut membaca surat-surat pendek. Setelah surat pendek selesai, menuju rukun yang selanjutnya yaitu rukuk. Ketika rukuk seperti umumnya sholat, yaitu membaca tasbih sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika kita posisi berada pada i'tidal, maka setelah membaca doa i'tidal, kemudian kita melanjutkan membaca Fatihah lagi. Jadi tadi di awal sudah saya singgung, yaitu setiap rukun ditambah 1 kali, berarti berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, sujudnya 2 kali. Tuh, kemudian setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian membaca Fatihah lagi, berarti kita berdiri pada rakaat pertama, berdiri kedua pada rakaat pertama. Jadi setiap 1 rakaat, saya ulang lagi, setiap 1 rakaat berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, kemudian sujudnya juga 2 kali. Kemudian setelah kita berdiri pada rakaat pertama, berdiri kedua pada rakaat pertama, membaca Fatihah lagi. Setelah Fatihah selesai, dilanjut surat-surat pendek. Kemudian kita rukuk lagi. Berarti ini rukuk yang kedua pada rakaat pertama, masih rakaat pertama. Rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini berarti i'tidal yang kedua pada rakaat pertama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud. Sujud ini masih pada rakaat pertama ya. Tadi berdirinya sudah 2 kali, kemudian rukuknya sudah 2 kali, i'tidal sudah 2 kali, kemudian kita sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Rakaat pertama sudah selesai, kemudian kita berdiri lagi menuju rakaat kedua. Rakaat kedua membaca seperti tadi urutannya, ta'awud, Fatihah, kemudian surat pendek. Setelah surat pendek selesai, kemudian kita rukuk yang pertama pada rakaat kedua, berarti subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali, kemudian i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah i'tidal dilanjut membaca Fatihah, berarti kita berdiri kedua, membaca Fatihah yang kedua pada rakaat kedua. Setelah Fatihah selesai, kemudian membaca surat pendek. Setelah surat pendek selesai, dilanjut rukun selanjutnya yaitu rukuk. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, kemudian i'tidal lagi. Kemudian ini i'tidal yang kedua pada rakaat yang kedua. Setelah selesai, lanjut rukun yang selanjutnya yaitu turun menuju sujud. Berarti sujud lumrah 2 kali dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Setelah sujud yang terakhir, berarti ini sujud yang kedua. Setelah itu berarti kita tahiyat akhir, kemudian salam. Ini cara yang kedua. Jadi untuk membedakan cara yang pertama dan cara yang kedua sangat mudah, karena yang cara pertama seperti umumnya pada sholat-sholat lain, yaitu Fatihah
yang dibaca pada setiap satu rakaat cuma satu kali, rukuknya satu kali, kemudian i'tidalnya cuma satu kali, sujudnya dua kali. Ini yang cara yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang barusan saya jelaskan, Fatihah dua kali, rukuknya dua kali, i'tidalnya dua kali, sujudnya dua kali. Itu dihitung satu rakaat. Berarti ketika kita membaca eh, ketika kita melakukannya secara menggunakan cara yang kedua, kita melakukan sholat gerhana menggunakan cara yang kedua, berarti jumlah Fatihah yang dibaca 4 kali. Dua kali pada rakaat pertama dan 2 kali pada rakaat yang kedua. Kemudian cara yang terakhir, yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu cara yang paling sampurna. Ini belum tentu tidak sembarang orang yang bisa melakukan, karena ini mungkin termasuk cara yang sangat jarang dipakai, bahkan sangat sulit mencari orang yang memakai cara yang ketiga ini. Untuk tata caranya sama dengan cara yang kedua, yaitu berdirinya 2 kali, rukuk 2 kali, i'tidal 2 kali, kemudian sujudnya 2 kali. Setiap satu rakaat rinciannya seperti itu. Yang membedakan hanya bacaannya. Di niat yang pertama, Allahu Akbar, niat dihadirkan di dalam hati. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian dilanjut membaca Fatihah dan membaca surat. Ini untuk yang Fatihah yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Jadi ini tidak sembarang orang bisa mempraktekkan. Al-Baqarah ini paling tidak berapa jam? 1,5 jam sampai 2 jam. Ini tergantung bacaannya cepat atau lambat. Jadi ini yang pertama. Untuk Fatihah yang pertama diiringi dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian setelah selesai Al-Baqarah selesai, dilanjut dengan rukuk. Berarti ini rukuk pertama pada rakaat pertama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Bacaannya setara dengan 100 ayat. Jadi 100 ayat Al-Quran yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi kira-kira kalau kita membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat ini berapa menit kira-kira? Sekitar anggap saja 30 menit misalkan. Berarti jadi berdirinya tadi sudah 1,5 jam, kemudian rukunya ditambah 30 menit, berarti sudah mendapatkan 2 jam. Kemudian setelah rukuk pertama, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd dan seterusnya. Kemudian dilanjut membaca Fatihah lagi. Fatihah lagi, waladhdallin, amin. Kemudian membaca surat Ali Imran. Jadi ini agak pendek daripada yang pertama tadi. Yang pertama Al-Baqarah sangat panjang. Kemudian yang Fatihah kedua pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surat Ali Imran. Kemudian setelah Ali Imran selesai lanjut rukuk. Berarti kita berada pada posisi rukuk kedua pada rakaat pertama, masih pada rakaat pertama. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi setara dengan 80 ayat. Kira-kira setara dengan 80 ayat. Hitungan menitnya kira-kira 20 menitan. Berarti kita rukuk selama 20 menit dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Hitungannya tidak dihitung ya, tidak harus sesuai hitungan, cuman setaranya dengan 80 ayat. Kemudian kita i'tidal kedua pada rakaat pertama. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud pertama pada rakaat pertama.
Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaannya seperti pada rukuk yang pertama tadi, kira-kira setara dengan 100 ayat. Kira-kira dengan 100 ayat, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua pada rokaat pertama, seperti bacaannya seperti pada rukuk kedua tadi. Rukuk kedua pada rokaat pertama tadi yaitu setara dengan 80 ayat. Kemudian selesai pada rokaat pertama, kemudian lanjut berdiri menuju ke rokaat kedua. Membaca Fatihah, berarti ini Fatihah yang dibaca berarti Fatihah yang ketiga. Fatihah ketiga, setelah selesai Fatihah ketiga, dilanjut membaca surat An-Nisa. Berarti urutannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini lebih pendek lagi daripada yang sebelumnya. Setelah An-Nisa selesai, kemudian rukuk pertama pada rokaat kedua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih yang dibaca setara dengan 70 ayat. 70 ayat. Kemudian i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah i'tidal dilanjut membaca Fatihah lagi, berarti membaca Fatihah yang kedua pada rokaat kedua. Berarti ini Fatihah terakhir. Fatihah yang keempat berarti, yang tadi 2 Fatihah dibaca pada rokaat pertama, kemudian 2 Fatihah dibaca pada rokaat kedua. Setelah membaca Fatihah selesai, yang terakhir yaitu membaca surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, setelah surat Al-Maidah selesai, kemudian rukuk pertama, rukuk kedua pada rokaat kedua. Berarti ini rukuk terakhir. Yang dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih setara dengan 50 ayat. Ini perkiraan waktunya bisa diperkirakan sendiri. Pokoknya setara dengan 50 ayat. Kemudian setelah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih selesai setara dengan 50 ayat tadi, kemudian kita i'tidal terakhir berarti i'tidal kedua pada rokaat kedua. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian rukun selanjutnya yaitu sujud pertama pada rokaat kedua. Sujud pertama pada rokaat kedua membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaannya setara dengan rukuk pertama pada rokaat kedua tadi. Berarti 70 ayat, setara dengan 70 ayat. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian dilanjut sujud terakhir, sujud kedua pada rakaat kedua, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih setara dengan bacaan 50 ayat. Kemudian selesai tahiyat akhir, kemudian salam. Memang ini membutuhkan waktu berjam-jam kalau kita menggunakan cara yang ketiga. Makanya tadi di awal saya sudah jelaskan tidak sembarang orang bisa melakukan cara yang ketiga ini. Kemudian ketika kita menggunakan cara yang ketiga, kok ternyata di tengah-tengah sholat, ternyata gerhananya sudah hilang, sudah selesai, maka sholatnya harus tetap dilanjutkan. Jadi tadi masuk waktu gerhana ini ketika mulai gerhana, jadi ketika gerhananya sudah kelihatan walaupun baru sebagian, ini waktunya sudah masuk, kemudian selesainya sampai gerhananya benar-benar hilang. Jadi misal gerhananya masih separuh, masih boleh melakukan sholat. Jadi waktunya habis sampai gerhananya benar-benar sampurna hilang. Tuh, jadi ketika ada gerhana, kalian boleh memilih di antara 3 cara tersebut. Yang pertama cara yang paling ringan, yang kedua cara yang tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, karena ini memang yang biasanya dilakukan di desa-desa. Ini biasanya dilakukan menggunakan cara yang kedua. Kemudian kalau memang kalian bisa bisa bagus bacaannya, maka boleh menggunakan cara yang ketiga. Kemudian setelah sholat selesai, disunahkan khutbah.
Jadi untuk khutbahnya ini hukumnya sunnah. Khutbah sholat gerhana hukumnya sunnah, yaitu dilakukan setelah melakukan sholat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau khutbah Jumat, khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Berarti khutbah dulu baru sholat, itu kalau sholat Jumat. Kalau sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, kemudian sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sholatnya didahulukan, kemudian setelah sholat selesai baru disunahkan khutbah. Untuk rukun-rukun khutbah sama dengan rukun-rukun sholat, rukun-rukun khutbahnya Jumat, itu ada 5. Yang pertama harus ada hamdalah, yang kedua harus ada sholawat seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Sholawat yang sholawatnya harus berupa isim zohir, tidak boleh berupa isim zomir. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga berwasiat takwa kepada Allah. Kemudian yang keempat membaca sebagian ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Itu tentang rukun-rukun khutbah. Untuk tata caranya juga sama dengan tata cara melakukan khutbah Jumat. Bedanya cuman kalau khutbah Jumat ini hukumnya wajib, kalau khutbah gerhana ini hukumnya sebatas sunnah. Jadi ketika kita kalau ada gerhana, kalau kita cuman sholat saja, tidak melakukan khutbah, maka sholatnya sudah sah karena khutbahnya gerhana hukumnya sebatas sunnah. Sekian untuk keterangan sholat gerhana. Barangkali ada yang ditanyakan karena memang kita keterbatasan waktu, ini waktunya sudah lebih 3 menit. Silakan. Ada pertanyaan Pak dari 9A, Abdullah Fatah. Untuk waktu pelaksanaannya pripun yi? Pas berlangsungnya gerhana nopo pas sampun selesai gerhana? Matur suwun. Untuk pelaksanaan sholat gerhana, ketika gimana tadi pertanyaannya? Ketika gerhana atau ketika sudah selesai? Ketika berlangsungnya gerhana atau pas sampun selesai? Ya, karena sholat gerhana ini termasuk sholat yang mempunyai sebab. Jadi sebab disunahkan melakukan sholat gerhana ini sebabnya ada gerhana. Maka kita melakukannya ya ketika sedang berlangsung. Jadi ketika gerhananya sedang berlangsung. Ketika kok gerhananya sudah selesai, maka kita sudah tidak boleh melakukan sholat gerhana karena waktunya memang sudah habis. Jadi tadi di akhir sudah saya jelaskan, waktu pelaksanaan sholat gerhana mulai mataharinya terlihat gerhananya walaupun baru sedikit, itu sudah masuk waktunya. Kemudian waktu habisnya sampai matahari atau bulannya benar-benar sempurna, itu waktunya. Jadi kesimpulan dari pertanyaannya tadi, pelaksanaannya harus ketika gerhananya sedang berlangsung, gitu. Itu kalau bisa terlihat gerhananya ya. Kalau misal prediksi dalam kalender itu misalkan pada besok tanggal 19 Oktober itu ada gerhana matahari jam sekian, jam 1 lah misalkan. Tapi keadaan geografis di daerah itu kebetulan mendung sehingga tidak bisa melihat gerhana. Gerhananya tidak terlihat. Apakah itu sudah mulai apa belum? Nah itu masih tetap disunahkan apa tidak, Pak? Jadi biasanya kalau dalam kalender ada jamnya ya, Pak ya. Jamnya biasanya. Biasanya Mulai kalau ada sekian, jam, berakhir sekian. ya. Kalau memang di dalam kalender di situ ada jamnya, jam di dalam kalender ketika penentuan gerhana ini mestinya sudah sesuai dengan hitungan ilmu falak. Jadi ketika keadaannya langit sedang mendung, jadi benar-benar tidak terlihat, maka kita bisa mengacu ke jam yang tertulis pada kalender. Bisa mengacu karena memang keadaannya
mataharinya atau bulannya tidak terlihat gitu. Jadi bisa mengacu Jadi ke tetap disunahkan iya sholat tetap disunahkan walaupun dengan tidak bisa melihat. waktunya mengacu pada tulisan kalender. Gitu. Terus sedikit lagi saya mau tanya Pak, kalau misalkan telat sholatnya, misal jamaah di masjid, terus kita datang ke masjid, sholat sudah mulai, sudah rukuk yang kedua, itu caranya bagaimana Pak? Apakah nanti kita terhitung masbuk atau tidak? Berarti Kita ikut sholatnya, ikut sholatnya sudah rukuk yang kedua, ketika imam sudah rukuk yang berada kedua, pada rukuk rukuk yang kedua. kedua. Jadi ini secara umum sholat-sholat yang lain ini ketika ada makmum masbuk ini yang jadi masalah nanti kita nambahnya 1 rakaat atau 2. Jadi kita lihat dulu kalau kita bisa menemukan tumak ninahnya rukuknya imam maka kita sudah mendapatkan 1 rakaat. Itu kalau sholat Berarti kalau nanti setelah imamnya salam berarti kita cukup menambah 1 rakaat saja. Akan tetapi ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baru turun menuju rukuk, kok imamnya sudah berdiri menuju i'tidal, maka kita tidak mendapatkan rakaat. Berarti nanti ketika imamnya salam, assalamualaikum, kita menambahnya 2 rakaat. 2 rakaat boleh menggunakan cara yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. boleh. Karena itu sholatnya sendiri. Beda lagi kalau kita ikut imam. Jadi kalau kita ikut imam harus mengikuti imam. Baik imamnya menggunakan cara yang pertama, kedua ataupun ketiga kita harus ikut. Tapi kalau kita sholatnya sendiri seperti tadi, jamaah kita kurang 1 rakaat, berarti kita bisa menambah rakaat 1 dengan menggunakan cara yang 1, 2 atau 3. Boleh memilih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian karena sudah jam 12 lebih 9 menit dan